Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Maulana Rashid dari kelas 2B PBSI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah vlog yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prospek Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Melia Santi SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengapresiasi sebuah novel dengan judul Bumi Cinta yang dikarang oleh Habibur Rahman El Sirazi. Ya, silakan menyaksikan. Yang pertama yaitu judul bukunya itu adalah Bumi Cinta yang ditulis oleh Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan tahun 2010 oleh penerbit Republika dengan jumlah halaman 546 halaman. Novel ini menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa bernama Ayas yang menuntut ilmu di India. Ayas merupakan salah seorang warga negara Indonesia. Singkat cerita, ia sebentar lagi akan lulus dari universitas di India. Dia harus membuat tesisnya, tapi dosen pembimbingnya ini mensyaratkan dia harus pergi ke Rusia langsung untuk melakukan penelitian tesisnya tersebut. Maka berangkatlah ia ke Rusia untuk melakukan penelitian tersebut. Ia pergi ke Universitas Moskow di Rusia, tepat di Jakarta, ibu kota Rusia. Saat ke Rusia ini, Ayas tidaklah sendirian. Dia dibantu oleh temannya yaitu David. David ini salah seorang mahasiswa yang Indonesia juga yang berkuliah di Rusia. David membantu Ayas untuk mencarikan sebuah apartemen yang layak ditinggali oleh Ayas menurut David. Namun ternyata saat Ayas sampai di Moskow dan tiba di apartemennya, ia terkejut karena tidak seperti yang diharapkannya. David memberikan apartemen yang menurut Ayas kurang nyaman untuk ditinggali. Di dalam apartemen tersebut ada dua orang perempuan Rusia, yaitu Yelena dan Nina. Maka Ayas pun tidak mau harus tinggal bersama mereka. Memang jika di negara Eropa seperti Eropa itu atau Eropa Barat, tidak seperti itu tidaklah asing atau aneh. Tapi menurut Ayas itu merupakan suatu hal yang aneh. Mulai dari sinilah banyak sekali kejadian-kejadian yang menguji iman Ayas yang terjadi. Seperti misalnya ketika banyak sekali godaan yang dilakukan oleh Minor kepada Ayas. Minor sendiri merupakan seorang agen Mossad Israel. Namun ia menyamar menjadi pemain biola di salah satu teater atau pertunjukan seperti itu. Sementara Yelena merupakan wanita rambut di sebuah hotel di Rusia. Oleh karena itu, Ayas pun merasa tidak nyaman berada di sana. Namun Yelena berbeda dengan Minor. Yelena memiliki sifat yang ramah, baik hati, terbuka orang. Oleh karena itulah Yelena pun cukup dekat dengan Ayas, namun cukup dekat hanya sebagai teman satu apartemen. Ya, karena merasa tidak nyaman tersebut, Ayas pun meminta bantuan kepada salah seorang di KBRI untuk mencarikannya tempat apartemen baru. Ia pun ditolong oleh Pak Joko, salah seorang guru di sekolah Indonesia Moskow di kota Moskow tepatnya. Pak Joko menawarkan untuk tinggal di apartemennya karena sebentar lagi istrinya pulang ke Indonesia untuk merawat sedang sakit. Dan akhirnya Ayas pun mendapatkan tempat baru untuk tinggal di Rusia yang lebih nyaman. Nah, setelah itu masih ada satu perkembangan
Chomsky. Namun karena Profesor Chomsky sedang ada halangan untuk pergi ke Turki, maka ia lanjutkan pembunuh Chomsky sementara adalah Ayas. Diceritakan bahwa Anastasia ini menyukai Ayas karena Ayas dilihatnya sebagai pria yang baik. Namun Dr. Anastasia ini menyesalkan karena Ayas merupakan seorang Muslim. Karena hal tersebut yang terjadi bukan terjadi perdebatan atau diskusi antara Ayas dan Dr. Anastasia tentang agama. Kemudian kembali lagi ke karena Ayas cepat satu apartemen bersama mereka dan untuk masuk agama Islam. Yang pertama kali tergerak hatinya untuk mengakui Tuhan adalah Yelena, karena Yelena itu ateis atau tidak mempunyai agama. Sementara Linor, dia sebenarnya beragama Yahudi, namun ia meyakini Islam ketika ibunya memberitahu bahwa ia adalah anak Palestina, merupakan orang keturunan Yahudi asli. Setelah Linor mengetahui bahwa ia adalah keturunan Palestina, maka ia pun menangis dan menyesal segala perbuatannya selama ia menjadi agen Mossad Israel. Dan ia pun ingin menemui Ayas dan meminta Ayas untuk menjadi suaminya. Namun Ayas pun belum bisa menjawabnya dan ia harus memikirkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Yelena kemudian pergi kembali ke apartemennya dengan jawaban dari Ayas. Setelah itu, saat ia kembali ke apartemennya di perjalanan, ia ditembak oleh agen Mossad Israel. Ayas pun melihat kejadian itu langsung menghampirinya dan dia berusaha membawa Linor ke rumah sakit. Walaupun tidak sempat ditolong, sudah kehilangan banyak darah dan ia meninggal. Tapi Linor mati sebagai Ayas pun sedikit menyesal kenapa ia tidak menjawab pertanyaan Linor. Tokoh dan watak tokoh yang terdapat dalam novel Demi Cinta ini yaitu tokohnya yang pertama yaitu Ayas, yang merupakan seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di India. Ia memiliki iman yang teguh dan kuat, pendidikan yang teguh dan kuat. Ia merupakan seorang yang baik juga, suka menolong, ramah, dan baik hati. Yang kedua yaitu Linor. Meskipun pekerjaannya cukup dibilang tidak baik, tetapi ia memiliki sifat keseharian yang baik sekali kepada Ayas, terbuka, nyaman, sopan, ya seperti itu. Dan kemudian Linor sendiri merupakan agen Mossad Israel. Sifatnya saat pertama bertemu dengan Ayas itu seperti Judas segala mencoba mengganggu Ayas dan banyak sekali berdebat dengan Ayas tentang Islam. Dan kemudian yaitu David yang merupakan temannya Ayas. Ia memiliki sifat suka menolong, namun kehidupannya agak bebas. Tapi di akhir cerita ia memiliki sifat baik, yaitu lemah lembut dan kasih sayang. Dan kemudian itu Dr. Anastasia yang membimbing Ayas selama melakukan penelitian di Moskow. Dr. Anastasia sendiri merupakan orang yang baik, ramah, dan suka menolong juga. Kemudian Bibi Parlova adalah salah seorang penjaga
di Universitas Moskow. Dia menjaga ruangan yang ada di Universitas Moskow. Jadi Profe juga orang yang ramah, baik. Dan kemudian itu di Margareta sendiri adalah seorang gelandangan yang sudah menolong Yelena ketika dia dibuang oleh beberapa orang jahat yang bertujuan buruk kepada Yelena. Ibu Margareta sendiri memiliki sifat suka menolong, baik hati, dan orangnya terbuka. Kemudian selanjutnya yaitu Pak Joko yang sudah menolong Ayas dalam mencarikan apartemennya. Pak Joko sendiri memiliki sifat baik hati, suka menolong. Kemudian alur yang terdapat dalam novel ini yaitu alur campuran, karena dalam novel ini sesekali terdapat alur mundurnya, itu ketika kisah hidup masa lalu tokohnya tersebut diungkap. Dan selanjutnya latar yang terjadi yaitu latar waktu yang selanjutnya itu siang hari, dan kemudian latar waktunya kembali itu saat malam hari. Dan setelah itu latar tempat itu apartemen tempat tinggal Ayas, kemudian kampus Moskow, stasiun metro, kemudian lagi ruang Soekarno, kemudian pinggiran kota Kiev saat Leonor membuang jasa masak mayat Sergei, dan kemudian restoran. Setelah itu pasar Vietnam, kemudian kota Kiev di mana Leonor pergi untuk menemui ibunya yang tinggal di Kiev, Ukraina. Kemudian selanjutnya kedutaan besar Republik Indonesia di Moskow, ruang tamu, kamar, ya itu. Kemudian selanjutnya itu sudut pandang yang dipakai di dalam novel ini itu sudut pandang orang pertama. Kemudian bahasa yang digunakan sebenarnya cukup mudah dimengerti oleh pembacanya dan mudah dipahami, sehingga tidak sulit untuk membaca novel ini. Kemudian nilai terkandung yaitu novelnya seperti kisah awalnya itu nilai agama yang sangat kental seperti dalam selain agama novel itu nilai moral yang banyak, selanjutnya adalah tema dari novel ini yaitu mengisahkan tentang seorang mahasiswa kuliah yang merupakan orang Indonesia yang melakukan penelitian untuk tesisnya di Rusia, dan ia mengalami banyak sekali ujian iman di Rusia. Kemudian tetap berpegang teguh pada agama dan jangan kambing. Dan itulah agama Anda. Kemudian itu banyak sekali pelajaran yang didapat dari dalam novel ini, seperti pelajaran tentang Indonesia dan Tuhan, ini yaitu dapat beberapa bagian yang mungkin tidak secara keseluruhan ini bagus dan cukup menarik. Di apresiasi novel
berjudul Bumi Cinta karangan Habibur Rahman El Shirazi. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.